I raise a hallelujah in the presence of my enemy. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Bagaimana kabarmu hari ini adik-adik? Kak Sri harap dan juga doakan semoga kalian semua di rumah juga dalam keadaan sehat. Dan kita yakin bahwa bersama Tuhan Yesus kita bisa melewati berbagai macam masalah. Meskipun sampai hari ini kita masih melakukan ibadah sekolah minggu secara online dari rumah kita masing-masing, tetapi kita yakin bahwa ketika kita menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, maka bersama Tuhan Yesus kita cakap dan bisa menyelesaikan semua masalah dengan baik. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, sekarang kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan melakukan lagu Selamat Pagi Tuhan. Semuanya dipersilakan berdiri. Ya, mari kita sama-sama melakukan Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi ya. Semuanya tepuk tangan, ayo. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah-tambah indahnya. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, sekarang kita akan memulai ibadah ini dengan berdoa. Semuanya tetap dalam keadaan berdiri dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami bersyukur pagi hari ini kami kembali melakukan ibadah sekolah minggu. Meskipun sampai hari ini kita masih melakukan ibadah dari rumah masing-masing Tuhan, tetapi kita yakin bahwa Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama. Oleh karena itu Tuhan, biarlah melalui ibadah ini kami terus bersuka cita memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan tekun. Tuhan berikan kami Roh Kudus memimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati segala sesuatu yang terjadi di dalam ibadah kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik silakan duduk. Ya baik adik-adik semua, sekarang kita akan memberikan persembahan. Ayo siapkan persembahan yang sudah diberikan mama papa. Dan persembahan ini akan adik-adik isi di dalam amplop yang sudah disediakan ya. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi lagu Persembahan Kami. Persembahan kami sedikit sekali.
dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya di pagi hari ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari adik-adik kita mempersiapkan Alkitab kita masing-masing. Dan bagi adik-adik yang sudah bisa membacanya, boleh menyimaknya di Alkitabnya. Dan bagi adik-adik yang belum bisa membaca Alkitabnya, kiranya bisa meminta bantuan kepada orang tua, kepada mama, kepada bapak, kepada kakak, atau kepada siapapun yang sedang bersama-sama dengan adik di pagi hari ini untuk menonton dan mendengarkan firman Tuhan. Baik adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, materi kita di pagi hari ini dengan super kebenaran adalah Allah memampukan kita melakukan hal yang besar. Dan super ayat yang terdapat pada surat Ibrani pasal 13 ayat yang ke-21. Mari adik-adik kita membuka Alkitabnya. Surat Ibrani pasal 13 ayat yang ke-21, demikian bunyi firman Tuhan yang berkata, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dia telah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan kisah Alkitab kita terdapat pada Daniel pasal 2 ayat pertama hingga ayat yang ke-47. Kisah Alkitab kita di pagi hari ini terdapat pada Daniel pasal 2 ayat pertama hingga ayat yang ke-47. Baik adik-adik, demikian pembacaan super kebenaran, super ayat dan kisah Alkitab. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengar cerita kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih dan penyertaan Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu datang tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan cerita kebenaran firman. Mampukanlah kami Tuhan dengan pendengaran kami, hati dan pikiran kami Tuhan. Mampukanlah sehingga kami bisa mendengarkan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kisah Alkitab kita terdapat di dalam Daniel 2 ayat 1 sampai 47. Ya, adik-adik yang dikasihi, di minggu ini cerita kita berjudul Mimpi Raja Nebukadnezar. Ya, Raja Nebukadnezar bermimpi pada suatu hari. Karena Raja Nebukadnezar ingin mengetahui apa arti mimpinya itu, maka Raja Nebukadnezar menemui Daniel. Daniel yang pada saat itu juga bekerja dengan Raja Nebukadnezar di Babilonia. Maka Raja Nebukadnezar menanyakan apa arti mimpi yang dialami oleh Raja Nebukadnezar. Raja juga memanggil orang-orang bijaksana, para peramal, ahli sihir untuk memberitahu dan menjelaskan sebenarnya apa arti mimpi dari Raja Nebukadnezar. Para peramal dan segala macam yang dipanggil, mereka pada akhirnya tidak bisa memberikan jawaban arti daripada mimpi yang dialami oleh Raja Nebukadnezar. Mendengar hal itu, Raja menjadi marah sekali, dan Raja memberikan hukuman apabila tidak ada yang bisa memberikan arti daripada mimpi yang dialami oleh Raja Nebukadnezar. Akhirnya adik-adik, Daniel mendengar. Daniel pun akhirnya berusaha bagaimana caranya untuk bisa menafsirkan arti mimpi daripada Raja Nebukadnezar. Kemudian Daniel memanggil 3 orang temannya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan yaitu adik-adik, mereka berdoa kepada Tuhan. Iya, kita harus berdoa kepada Tuhan supaya kita bisa
mendapat petunjuk dan apa yang kita butuhkan. Ya adik-adik, dan mereka akhirnya mendapat petunjuk yang diberikan oleh Tuhan tentang arti daripada mimpi Raja Nebukadnezar. Arti daripada mimpi Raja Nebukadnezar yaitu mempertandakan bahwa kerajaan yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar akan mengalami kehancuran, karena sebelum Allah mendirikan kerajaan yang kekal. Wow, tentu Raja Nebukadnezar menjadi sedih. Tetapi pada akhirnya, setelah Raja Nebukadnezar mendapat penjelasan yang baik daripada Daniel arti mimpi itu, maka Raja Nebukadnezar akhirnya menerima apa arti mimpi yang sudah dijelaskan oleh Daniel. Ya, pada akhirnya Raja Nebukadnezar akhirnya menerima semua yang sudah diberitakan oleh Daniel tentang arti mimpi Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan yang dipimpin Raja Nebukadnezar akan mengalami kegagalan dalam masa pemerintahan. Ya, Raja Nebukadnezar akhirnya merasa bahwa sesungguhnya Allah yang disembah oleh Daniel itu adalah Allah yang mengatasi segala kuasa atas segala raja, yang dapat menyingkapkan rahasia-rahasia. Oleh sebab itu, pada akhirnya Raja Nebukadnezar pun menyerah dan dia menerima bahwa Allah yang disembah oleh Daniel merupakan Allah yang berkuasa. Iya, adik-adik, apapun yang kita alami, pasti kita harus menyerahkan semuanya itu hanya kepada kepada Tuhan. Apapun yang kita alami seperti yang dialami oleh Raja Nebukadnezar, kita tidak bisa mengandalkan kehidupan daripada manusia, tetapi kita harus mengandalkan hanya kepada kepada Tuhan, adik-adik. Oleh sebab itu, adik-adik, mimpi Raja Nebukadnezar sudah disingkapkan dan sudah dibukakan oleh Daniel. Akhirnya Raja Nebukadnezar pun menerima apa arti mimpi yang sudah disebutkan oleh Daniel. Demikian adik-adik cerita kita di minggu ini. Baik adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya di pagi hari ini kita akan berdoa. Sebelumnya mari adik-adik siapkan hati dan pikiran kita dan hanya berfokus pada Tuhan. Mari adik-adik kita mulai berdoa. Bapa yang ada di sorga, terima kasih atas penyertaan dan kelancaran ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan telah menuntun kami dari awal rangkaian ibadah hingga pada berakhirnya, di mana setelah ini kami akan kembali dalam aktivitas kami bersama-sama di dalam keluarga kita masing-masing. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kepadamu-lah kami memohon, berikanlah kami kesehatan dan kekuatan. Berilah kami hikmat yang hanya berasal dari-Mu saja ya Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan dan masa pertumbuhan kami, biarlah Tuhan selalu ada dalam tuntunan dan rancangan-Mu saja. Bapa kami yang di sorga, tak lupa kami berdoa buat bangsa dan negara kami, terkhusus kota Jayapura dengan berbagai situasi dan kondisi dalam penanggulangan COVID-19. Kiranya pemerintah sebagai wakil Allah mampu bekerja dalam tuntunan Tuhan
dan rancangan-Mu, agar kami bisa melakukan segala aktivitas seperti sedia kala. Bapa dalam sorga, persembahan pun kami sudah kumpulkan. Kiranya Tuhan lebih tahu yang kami berikan tidak sebanding dengan kemurahan Tuhan kepada kami tiap-tiap hari. Besar kecilnya ya Tuhan, biarlah bisa membantu dalam pelayanan. Kiranya ibadah yang kami laksanakan ini dapat menjadi pendamba rindu untuk kembali melaksanakan ibadah di kemudian hari. Bapa dalam sorga, di akhir doa ini kiranya Tuhan mau mengampuni segala dosa-dosa kami yang sudah kami lakukan, yang sudah melawan melalui kehendak-Mu. Bapa dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya di pagi hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya mari kita belajar dan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 425. Kidung Jemaat nomor 425, kita akan bernyanyi bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan pada ayat pertama, kedua, dan yang ketiga, berkumandang suara dari seberang. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahaya-Mu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahaya-Mu. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Kita telah dengar jeritan dari jauh, kirimlah cahaya-Mu. Tuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahaya-Mu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahaya-Mu. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Ya baik adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu online kita pada hari ini. Terima kasih banyak untuk adik-adik semua yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Terima kasih juga untuk para orang tua yang sudah memfasilitasi anak-anaknya sehingga dapat mengikuti ibadah. Dan terima kasih juga sudah mendampingi adik-adik untuk beribadah pada hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Akhir kata, terima kasih banyak lagi. Sampai berjumpa di ibadah minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kasih, oh Tuhan, Kau berikan kepadaku. Mama dan Papa yang sangat kusayangi, terima kasih. Mama, Papa, cinta kami kepadamu.